Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Saya akan mempresentasikan tentang pengawasan pembangunan daerah. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pengawasan. Yang kedua, tujuan pengawasan pembangunan. Yang ketiga, jenis-jenis pengawasan pembangunan. Yang keempat, prinsip pengawasan pembangunan. Dan terakhir, hambatan pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pengawasan. Menurut Jamaluddin Tanjung dan Supardan, mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Dan menurut Harold Kohns dan Cheryl P. Donnell berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian, jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan. Selanjutnya ada tujuan pengawasan pembangunan. Ada 5 poin. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan, dan pemerintah. Dan yang kedua, pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan. Ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan terakhir, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengawasan. Di sini ada 3 jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Dan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Selanjutnya, yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Yang selanjutnya, yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Dan hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang dilakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Ada 5 prinsip pengawasan, yakni yang pertama, bundles of rights, yakni kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan. Yang ketiga, eminent domain atau pencabutan hak atas lahan. Selanjutnya yang keempat, taxation.
yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Dan yang terakhir ada spending power atau government expenditure. Selanjutnya ada hambatan-hambatan pengawasan pembangunan daerah. Di sini ada 8 poin. Pada slide ini ada 4 poin. Yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan. Yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini melibatkan dan memperhatikan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya, yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang keenam, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal. Yang ketujuh, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,